obat yang nomor 1. Green Natura menggunakan bahan alami seperti madu, minyak habatus sauda atau yang lebih dikenal sebagai jintan hitam Afrika, serta air zam-zam yang kesemuanya berasal dari alam sekitar kita serta diproses secara alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hendaklah kalian membiasakan mengkonsumsi habatus sauda atau jintan hitam, karena pada habatus sauda itu ada kesembuhan untuk segala macam penyakit kecuali mati. Setiap obat kimia yang masuk dalam tubuh itu akan dihancurkan di hati atau di ginjal. Obat-obat kimia itu sifatnya tidak alami atau sintetis, sehingga biasanya akan menimbulkan kerusakan pada hati atau ginjal. Dan itu pada jangka pendek atau juga yang panjang akan menimbulkan efek samping berupa penyakit-penyakit lain yang mungkin lebih berbahaya daripada penyakit yang diderita saat ini. Ya memang ya ini pengalaman Pak sendiri kan, saya membuktikan bahwa obat sauda madu itu memberikan manfaat yang menyembuhkan dia. Jadi bisa dijadikan sebagai salah satu solusi dasar dalam mengatasi kesehatan, masalah kesehatan yang sekarang efek-efek obat kimia itu sudah dirasakan sangat efektif. Jadi memang perlu back to nature, kembali ke alam, dan saya kira obat sauda madu itu akan mendapatkan tempat tersendiri dalam metode pengobatan modern sekarang dan ke depan. Green Natura sebagai salah satu pelopor mengajak Anda kembali mengikuti metode pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan keyakinan bahwa Allah memberikan kesembuhan terhadap hambanya yang berusaha dan yang tetap berjalan di jalan Islam yang lurus. Selama ini secara umum masyarakat itu apabila dia sakit, dia mindsetnya itu mengenal pertama ke dokter dan rumah sakit yang merupakan representasi dari pengobatan barat. Apabila gagal, maka mereka beralih kepada sinse-sinse yang merupakan representasi dari pengobatan timur. Dan apabila gagal lagi, biasanya mereka ini melarikan diri kepada pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh para paranormal yang notabene ini berasal dari kepercayaan mistis yang bersifat lokal. Nah kemudian dengan hadirnya Tibun Nabawi ini merupakan adalah bagian daripada kekafahan seorang muslim terhadap ajarannya Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian saya, Tibun Nabawi itu bukan merupakan barang yang baru, akan tetapi dia adalah sebuah aspek ajaran Islam yang telah dilupakan oleh umat Islam. Bukankah Rasulullah pernah berkata bahwa Islam itu pertama kali datang asing dan kemudian akan kembali jadi asing? Nah, salah satu aspek yang dia terasing dari umat Islam itu adalah aspek tentang bagaimana metode pengobatan di dalam Islam. Nah, metode pengobatan di dalam Islam inilah yang disebut dengan Tibun Nabawi. Singkat kata, Tibun Nabawi itu bukan barang yang baru. Nah, kemudian kenapa hasil dari Tibun Nabawi ini sangat luar biasa? Dan juga ini bukan satu yang ajaib. Karena apa? Karena metode pengobatan yang saya sebutkan tadi itu banyak menemui kegagalan-kegagalan. Nah, ketika dengan Tibun Nabawi dengan cara yang praktis, sederhana dan mudah sembuh, maka orang mengatakan ini ajaib, gitu kan? Nah, sebenarnya tidak ajaib. Ini adalah semata-mata karunia Allah dan kepada kita, kepada umatnya. Nah, di mana Tibun Nabawi ini semua berakal kepada apa yang ada dalam kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di mana Rasulullah juga mengatakan bahwa likulidain dawa, tiap penyakit pasti ada obatnya. Keyakinan seorang muslim bahwa apapun bentuk penyakit pasti ada obatnya. Satu yang ada obatnya, kecuali kematian saja. Sesama makhluk nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu hanya Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana digariskan dalam surah Asy-Syura. Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura itu, wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit Allah lah yang menyembuhkan aku, bukan obat, bukan dokter. Ya, pertama tentu untuk kita waktunya. Ya, memang ini penyakit yang menakutkan ya, tapi insya Allah kalau kita berobat secara baik, berusaha ya dengan pengobatan ini baik dengan penuh keyakinan, insya Allah Allah betul-betul kita kesembuhan. Jadi kita praktekkan ini bagian dari kekayaan
tradisi kedokteran Islam kita harus dilestarikan. Jadi korban kita semua itu melestarikan tradisi Nabi dalam kedokteran. Jadi ini pantas sekali menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Saran saya secara pribadi untuk jangan aku berobat gratis sunnah Nabawi, karena saya sendiri sudah melihat bukti dari kehebatan bekam dan obat-obatan seperti apa saudara, minyak zaitun, apa kurma, terus apa itu jam-jam. Selain melaksanakan terapi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit, Green Natura juga konsisten mengadakan pengenalan dan pelatihan yang intensif kepada masyarakat umum untuk menambah wawasan masyarakat terhadap Tibun Nabawi. Pengobatan dengan metode ini diharapkan menjadi keutamaan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan menerapkan metode ruqyah syariah dan berbekam, di samping memperoleh pahala sunnah, insya Allah kita juga akan mendapatkan barokah dan kesehatan. Green Natura diharapkan dapat mencapai target image suatu metode dan sistem pengobatan Islam yang modern, higienis, dan sesuai dengan konsep back to nature yang mulai disadari sebagai konsep hidup yang lebih baik bagi semua manusia. Jangan pikirin emangnya Om mati gara-gara sakit ini, nggak ada kaitannya katanya. Sakit ya sakit, mati ya mati. Dari situlah saya agak oh iya ya, sadar bahwa dan kalau mati ya mendingan di jalan Allah daripada mati tidak di jalan Allah. Jadi itulah yang menjadi kemantapan saya untuk membuat terapi Nabawi. Dari situlah saya mulai berubah secara rutin. Nah, kebetulan alhamdulillah dalam tempo nggak sampai 2 minggu itu yang rasanya sakit. Setelah saya mengkonsumsi sauda, madu, minyak zaitun seperti yang disarankan Ustaz itu, jadi bekam gitu ya. Itu alhamdulillah, iya,